Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kabar gembira datang dari Carrington setelah Mason Mount dikabarkan sudah menuntaskan tes medisnya dan agar segera diresmikan sebagai pemain Manchester United. Pihak Manchester United juga sudah menggelar negosiasi personal dengan Mason Mount. Hasilnya pun positif. Mason Mount sudah menerima kontrak yang ditawarkan pihak Man United. Kabarnya pemain asal Inggris itu menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Namun ada juga klausul perpanjangan selama semusim lagi. Mason Mount juga dikabarkan mendapatkan besar. Ia disebut dibayar 250.000 pound sterling per pekan. Namun jumlah itu bisa membesar menjadi 300.000 pound sterling per pekan. Setelah semua negosiasi di level klub dan personal tuntas, Mason Mount tinggal menjalani tes medis. Ia dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Senin 4 Juli 2023. Mason Mount pun dilaporkan sudah tiba di Carrington untuk menjalani tes medis. Kini, pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan sudah menuntaskan tes tersebut. Kini ia segera diresmikan sebagai pemain anyar MU. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Manchester United selangkah lagi mendapatkan Mason Mount. Selain itu, diam-diam setan merah kabarnya sudah mendapatkan persetujuan verbal oleh gelandang Sofyan Amrabat. Dilansir dari Daily Star, Manchester United diketahui mau merombak skuad di musim panas ini. Ada pemain-pemain yang mau dijual, ada juga incaran-incaran yang mau didapat. Selain Mason Mount, MU masih mau memperkuat lini tengah. Nama Sofyan Amrabat masuk dalam incaran. Kabar terbaru, pihak MU dan si pemain sudah sama-sama temukan kata sepakat. Sofyan Amrabat merupakan gelandang bertahan asal Maroko yang tampil cukup impresif di Piala Dunia 2022 lalu. Kontraknya di Fiorentina akan habis semusim lagi. Sebelumnya, Liverpool dan Barcelona dirumorkan mengincar pemain berusia 26 tahun itu. Tapi MU kini kabarnya sudah dapat persetujuan si pemain. Manchester United melanjutkan pembicaraan dengan Atalanta mengenai striker Rasmus Højlund. United mengalami kemunduran dalam pengejaran pemain internasional Denmark bulan lalu setelah klub Italia itu memberikan biaya transfer rekor klub 86 juta euro untuk anak muda itu. Musim panas ini MU dikabarkan akan kembali melanjutkan pendekatan. Pasalnya setan merah harus memperkuat lini depan mereka. Sebelumnya MU sangat tertarik dengan Harry Kane dari Tottenham Hotspur dan Victor Osimhen dari Napoli. Tetapi nampaknya mereka akan kehilangan harga untuk kedua pemain-pemain yang masing-masing diberi nilai 100 juta dan 80 juta euro. Meskipun ada laporan yang mengklaim sang striker tertarik untuk pindah ke setan merah, Atalanta tetap tidak mau membiarkan pemain berusia 20 tahun itu pergi dengan harga yang murah. Mantan pemain Liverpool Stan Collymore mempertanyakan keputusan MU mendatangkan Mason Mount dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Mason Mount akan menjadi tambahan amunisi bagi tim asuhan Erik ten Hag. Meski begitu, Collymore tidak yakin kalau mantan pemain Derby County tersebut bisa menemukan tempat di starting line-up. Collymore tidak melihat Mason Mount akan bermain di tengah. Pasalnya, gelandang asal Inggris tersebut akan bersaing ketat dengan Bruno Fernandes. Menurut laporan El Nacional pada awal Juli 2023, MU serius mengejar gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni. Setan merah bahkan diklaim kini memimpin dalam perburuan pemain asal Prancis tersebut. Manajer MU Erik ten Hag yang menginginkan Tchouaméni bisa direkrut ke Old Trafford. Pemuda 22 tahun itu disiapkan jadi pendamping sekaligus penerus gelandang bertahan andalan MU Casemiro. Petinggi MU sedang menyiapkan langkah strategis untuk mendapatkan Tchouaméni. Beberapa petinggi MU diduga akan segera menemui Presiden Real Madrid Florentino Perez
untuk membahas kepindahan Tchouaméni ke Old Trafford. Setelah Bellingham didapat, Real Madrid tidak menutup kemungkinan melepas Tchouaméni. Florentino Perez kabarnya mempertimbangkan melepas Aurelien Tchouaméni di musim panas 2023 dengan biaya transfer 69 juta pound sterling. Mantan penyerang Aston Villa Stan Collymore menyarankan Liverpool untuk mempertimbangkan merekrut Marcel Sabitzer setelah tidak melanjutkan karirnya bersama Manchester United. Harga Sabitzer diyakini hanya sebesar 12,9 juta pound sterling. Collymore merasa sangat heran Manchester United memutuskan untuk tidak mempermanenkan sang pemain. Sabitzer sudah terbukti bisa bermain di Premier League. Collymore menilai sang pemain terlalu bagus untuk dilewatkan untuk Jurgen Klopp. Facundo Pellistri nampaknya belum akan meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Sang winger dikabarkan akan diberikan kontrak baru oleh manajemen Setan Merah dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag ternyata sangat menyukai Facundo Pellistri kendati ia minim memberikannya jam bermain. Ini disebabkan sang winger punya gaya bermain yang sangat cocok dengan gaya bermain Erik ten Hag, sehingga Erik ten Hag bisa melihat Pellistri jadi bagian penting di dalam timnya. Ia menilai sang winger masih butuh jam terbang agar bisa makin mantap di Eropa. Itulah mengapa ia ingin sang pemain tetap menjadi pemain Setan Merah untuk jangka waktu yang lebih panjang. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini manajemen MU telah mengundang agen Pellistri untuk datang ke Inggris. Mereka akan mendiskusikan kontrak baru sang winger. Setan Merah ingin mengikatnya dengan kontrak berdurasi yang panjang. Pihak Pellistri dikabarkan menyambut baik ajakan ini, namun mereka akan meminta kejelasan mengenai status sang winger sebelum memutuskan apakah bertahan atau pergi dari MU. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan situasi terkini Dean Henderson. Sang kiper dilaporkan masih dilarang pergi oleh Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United menahan kepergian Dean Henderson hingga status masa depan David De Gea jadi jelas. Hingga proses ini menjadi jelas, Dean Henderson tidak diizinkan untuk pergi ke Nottingham Forest terlebih dahulu. Manchester United menahan Henderson saat ini karena mereka mempersiapkan kemungkinan terburuk terkait situasi kiper mereka. Saat ini dana transfer MU cukup terbatas, sehingga mereka tidak leluasa untuk mencari kiper pengganti De Gea. Jika De Gea jadi pergi dan mereka kesulitan mendapatkan kiper baru, maka MU akan menggunakan Dean Henderson sebagai kiper utama mereka di musim depan. Tottenham bisa kena batunya kalau masih keras kepala tidak segera menjual Harry Kane. Harganya yang sekarang di angka 100 juta pound sterling bisa turun jauh. Menurut Frank McAvenny, Tottenham tidak mau hal tersebut terjadi. Harry Kane terlalu berharga untuk dilepas secara cuma-cuma ke tim lain. Situasi terburuknya, Harry Kane terpaksa harus dijual di pertengahan musim 2023-2024. Itu berarti harga jualnya bakal turun 10 kali lipat dari harganya yang sekarang. McAvenny menjelaskan melepas Harry Kane begitu saja akan sangat merugikan bagi Tottenham. Dan pada akhirnya menjual dengan harga super murah adalah opsi terbaik. Saat ini Tottenham masih jual mahal terkait penyerang berusia 29 tahun tersebut. Harganya dipatok di angka 100 juta pound sterling yang membuat banyak tim mundur. Bahkan menurut McAvenny, Harry Kane harusnya bisa dijual di angka 70 juta pound sterling saja. Tidak mungkin lebih dari jumlah tersebut. Manchester United menyiapkan tawaran kedua kepada Atalanta untuk memboyong Rasmus Højlund. Ada indikasi tawaran kedua tampaknya masih akan ditolak. Laporan dari The Sun mengklaim Manchester United tidak akan signifikan menaikkan tawaran keduanya. Maksimal Man United akan menawar di angka 40 juta pound sterling. Menurut jurnalis Alfredo Vedula, Atalanta mungkin baru akan menerima tawaran senilai 50 juta pound sterling dari MU. Angka itu sebenarnya terpaut sedikit dari persiapan tawaran kedua MU. Namun MU belum diketahui mau menaikkan lagi tawarannya atau tidak. Man United juga masih harus mencari seorang kiper baru, tidak mau terlalu jor-joran demi seorang penyerang yang masih bersifat potensial.
Juventus menyadari situasi penyerangnya Dusan Vlahovic mulai jadi opsi alternatif bagi sejumlah tim besar. Oleh karena itu harganya dinaikkan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus menaikkan harga jual Vlahovic. Penyerang timnas Serbia itu baru bisa didapatkan di angka 70-80 juta euro. Padahal sebelumnya Vlahovic dibanderol dengan harga yang lebih murah dari harga belinya dulu. Juventus awalnya berkenan melepasnya di angka 60 juta euro. Mengingat kini peminatnya semakin banyak, Juventus tidak segan menaikkan harga jual Vlahovic. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Højlund menemui kendala. Tawaran kedua mereka untuk sang striker ditolak Atalanta. Menurut La Gazzetta dello Sport, Manchester United telah mengajukan tawaran kedua mereka untuk mendapatkan jasa Højlund. Nilai tawaran ini sedikit naik dari tawaran pertama mereka. Mereka mengirimkan tawaran senilai total 45 juta euro untuk jasa sang striker. MU menilai tawaran mereka untuk Atalanta itu cukup bagus, sehingga mereka berharap tawaran itu diterima oleh pihak Ladea. Laporan yang sama mengklaim bahwa tawaran kedua MU itu kembali ditolak oleh Atalanta. Atalanta menilai Højlund adalah aset berharga mereka, sehingga mereka menginginkan bayaran yang lebih tinggi untuk sang pemuda. Ladea disebut meminta MU menaikkan tawaran mereka ke angka 60 juta euro. Baru setelah itu mereka mau melepaskan Højlund ke Inggris. Mason Mount menyampaikan pesan terbuka kepada fans Chelsea pada Rabu 5 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pesan terbuka ini menandai keputusannya untuk pergi meninggalkan Chelsea. Mason Mount mengatakan bahwa fans Chelsea berhak dan layak untuk mendengarkan langsung salam perpisahannya secara langsung. Mengingat Mason Mount adalah jebolan akademi Chelsea. Saya bergabung dengan Chelsea sejak usia 6 tahun. Saya sudah begitu melalui banyak hal bersama-sama di sini, ucap dia. Jadi saya merasa kalian berhak mendengarkan pernyataan ini secara langsung daripada sekedar tertulis. Saya ingin kalian tahu betapa bahagianya saya di Chelsea selama 18 tahun terakhir.